Seorang pengemis ditangkap untuk diinterogasi. Namun sesaat kemudian, ia menjadi rebutan para kapten. Ternyata, berkat pengalamannya sebagai detektif di kehidupan sebelumnya, pengemis itu selalu bisa menunjukkan kelemahan interogasi dengan tepat. Akhirnya, interogator malah menjadi pihak yang diinterogasi. Sehingga ketika interogator melapor ke kapten, ia hanya bisa menyebutkan nama, jenis kelamin, dan informasi dasar lainnya. Setelah mendengar laporan itu, kapten terdiam selama 2,5 detik. Hanya itu yang kau dapatkan? Pria ini adalah Kapten Regu ke-7 Legiun Penyelidik Luar Menara, dijuluki 59, Kapten Regu 13, Liu Mu. Tertawa terbahak-bahak, 59, keahlian interogasi Regumu benar-benar menurun drastis. Dari mana kau menangkap bocah ini? 59 menjelaskan, sebelumnya aku menerima telepon dari seorang wanita misterius, yang memintaku menyelamatkan seorang Yima yang diculik bangsawan. Dan pengemis ini, ternyata bisa bertahan hidup sendirian selama 2,5 jam, di zona biru yang sangat berbahaya di luar menara. Dan selama itu, dia tidak menarik perhatian satupun makhluk jahat. Malah balik membunuh pembunuh yang mengejarnya. Orang ini pasti bukan orang sembarangan. Sambil berbicara, 59 memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Pedang yang bagus harus digunakan di tempat yang tepat. Mendengar perkataan ini, Liu Mu menjadi tertarik. Kalau begitu, biarkan aku bertemu dengan bocah ini. Sementara itu, di ruang interogasi, dua anggota Regu ke-7 sedang menjelaskan situasi dunia kepada Bai Wu. 700 tahun yang lalu, kiamat datang. Makhluk jahat bermunculan. Manusia berlindung di dalam sebuah menara raksasa yang muncul tiba-tiba. Setelah itu, manusia memiliki kekuatan untuk melawan makhluk jahat, yaitu kekuatan pendamping. Kekuatan ini dapat meningkatkan kekuatan manusia secara drastis, kecepatan, dan kemampuan lainnya. Dan untuk meningkatkan level kekuatan pendamping, satu-satunya cara adalah keluar dari menara. Semakin lama berada di luar menara, semakin tinggi peningkatan kekuatan pendamping. Anggota wanita itu berkata dengan bangga, Kapten kami, pernah sendirian, bertahan hidup di luar menara selama 24 hari. Kekuatan pendampingnya telah mencapai tingkat 8 yang mengerikan. Dia adalah yang terkuat di Legiun Penyelidik Luar Menara. Anggota pria lainnya melanjutkan, jika kekuatan pendamping meningkatkan atribut dasar, maka urutan bakat adalah kemampuan unik yang dimiliki setiap orang. Urutan bakat yang diketahui, berjumlah 1024 jenis. Semakin kecil angkanya, semakin kuat kemampuannya. Hanya mereka yang memiliki urutan bakat di atas 500. Yang berhak masuk ke pasukan garnisun menara tinggi dan Legiun Penyelidik Luar Menara, dan juga beberapa benda bisa mendapatkan kemampuan khusus di luar menara. Proses ini disebut penyatuan roh. Dan pisau Wujiu adalah artefak luar biasa yang telah disatukan rohnya selama 17 hari. Mendengar ini, Bai Wu menyimpulkan bahwa dunia ini mendorong orang untuk keluar dari menara. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi lebih kuat. Saat itu, Liu Mu masuk ke ruang interogasi. Anggota tim wanita itu berkata dengan terkejut, Kapten Liu, kenapa kau di sini? Liu Mu mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Bai Wu sendirian. Dia baru saja duduk dan hendak berbicara ketika Bai Wu berkata, ku bersedia bergabung dengan kalian. Perkataan itu langsung membuat Liu Mu tercengang. Awalnya, untuk merekrut Bai Wu, dia telah menyiapkan banyak argumen. Tetapi sekarang dia tidak tahu harus berkata apa. Bai Wu kemudian menambahkan, tapi aku tidak akan bergabung dengan divisimu. Liu Mu terkejut dan tercengang. Bagaimana kau tahu? Kami ingin merekrutmu, dan kenapa kau tidak mau bergabung dengan divisiku? Berdasarkan penampilannya di luar menara sebelumnya, dan proses interogasi barusan, Bai Wu menyimpulkan bahwa Legiun Investigasi ingin merekrutnya. Selain itu, ekspresi terkejut anggota tim wanita saat melihat Liu Mu menunjukkan bahwa dia bukanlah Kapten Divisi 7. Bai Wu juga mengamati lekukan di pergelangan tangan Liu Mu, dan luka baru di lengannya, menunjukkan bahwa senjata andalannya adalah perisai, dan sudah rusak. Ini menunjukkan bahwa dia telah menghadapi Valen yang kuat di luar menara. Mendengar penjelasan Bai Wu, Liu Mu bersemangat. Orang berbakat seperti ini harus direkrut ke divisi 13. Bai Wu kemudian berkata kepada Liu Mu, aku butuh tabel periodik urutan bakat yang lengkap. Jika Kapten Liu bisa mendapatkannya untukku, aku akan mempertimbangkannya. Sebelum selesai bicara, Liu Mu langsung berlari keluar. Tepat, berikan aku tabel bakat yang lengkap. 2,5 menit kemudian, tabel bakat ada di tangan Bai Wu. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada bakat nomor 24 dalam urutan. Mata Prayer dapat melihat keterangan penjelasan yang sesuai dengan sisi tersembunyi kepribadiannya di titik fokus pandangan. Bai Wu selalu melihat kotak pop-up. Ternyata dia telah membangkitkan bakat ini. Tapi sisi tersembunyi kepribadiannya, apakah dia seorang badut yang lucu? Saat itu, Liu Mu dengan penuh harap mengundang Bai Wu untuk bergabung dengan divisinya. Namun, Bai Wu menolak Liu Mu dengan halus, dan akhirnya memilih untuk bergabung dengan divisi 7. Karena Bai Wu ingin cepat menjadi kuat, divisi 7, divisi yang paling sering keluar menara di Legiun, lebih cocok untuknya. Lagi pula, dia baru saja berteman dengan dua anggota tim. Ada satu alasan penting lagi, angka 13 itu sial. King Feng berkata, lalu, Bai Wu meminta Wu Jiu agar ia diizinkan keluar menara setiap hari.
Wu Jiu membelakanginya dan berkata, kekuatan bawaanmu saat ini hanya berada di tingkat 1 tahap 3. Bahkan jika kau bertemu dengan makhluk jahat dengan distorsi ringan. Belum selesai bicara, Bai Wu memotongnya. Anda tidak perlu mengingatkanku betapa berbahayanya di luar menara. Biarkan aku bergabung dengan tim veteran. Aku tidak akan menjadi beban. Lagi pula, aku rasa Anda juga tidak ingin aku hanya diam di dalam menara, kan? Bai Wu selalu bisa langsung menyampaikan apa yang dipikirkan orang lain. Wu Jiu akhirnya menyetujui permintaannya. Lalu, Wu Jiu berbalik dan menambahkan, lupa memperkenalkan diri. Namaku Gu Qingyu. Kau bisa memanggilku Kapten Gu. Bai Wu langsung setuju. Baik, Kapten Wu Jiu. Wu Jiu. Bai Wu kembali ke kamarnya. Di atas meja, terdapat perlengkapan keluar menara yang disiapkan Wu Jiu untuknya. Di dalamnya ada jam tangan pemantau emosi, suntikan penekan emosi tipe 39, dan cakram teleportasi kembali ke menara. Bai Wu mengambil satu suntikan, dan tiba-tiba menyuntikkannya ke lehernya sendiri. Sesuai namanya, suntikan ini dapat meredakan emosi apapun. Namun, 5 menit kemudian, semua emosi negatif akan meningkat 2 kali lipat. Tetapi setelah 5 menit disuntik, Bai Wu masih tidak merasakan apa-apa. Sepertinya aku benar-benar makhluk aneh tanpa perasaan. Keesokan harinya, di area teleportasi luar menara, terdapat 6 tugu batu teleportasi. Masing-masing tugu mengarah ke area di luar menara dengan tingkat bahaya yang berbeda. Bai Wu memandangi tugu batu yang tinggi itu. Sistem cerewet itu muncul lagi. Tugu-tugu batu ini memiliki kekuatan untuk menembus ruang. Tetapi fungsi sebenarnya mereka adalah untuk menghalangi makhluk di puncak menara. Makhluk di puncak menara, sistem segera memotong Bai Wu. Terlalu banyak kepentingan yang terlibat. Berbicara terlalu banyak tidak akan menguntungkan kita berdua. Saat itu, Wu Jiu memimpin 4 veteran, juga tiba di area teleportasi. Sistem cerewet itu mulai memperkenalkan setiap anggota tim kepada Bai Wu. Wang Xi, anak orang kaya dari lantai 3 menara. Tetapi dia menyukai darah dan sensasi. Karenanya dia bergabung dengan Legiun Investigasi. Dan dia memiliki hobi yang sama dengan pria-pria tangguh lainnya, mengumpulkan boneka Barbie. Wang Xi mendekat, dan menyapa Bai Wu. Sobat, apa yang kau bawa di tasmu? Itu barang-barang untuk kirim roh, kan? Pria berambut panjang di sampingnya berkata dengan sinis. Kirim roh tidak semudah itu. Keluar menara 100 kali pun belum tentu berhasil sekali. Dan untuk pemula, jangan jadi beban. Aku malas menyelamatkanmu. Lin Wuru, si mulut pedas yang kemayu, yang suka mencampuri urusan orang, tersenyum tipis pada Bai Wu. Aku hanya akan bergantung padamu, bukan jadi beban. Terima kasih atas peringatanmu, Nona Lin. Sialan, lihat Lin Wuru yang marah. Wang Xi segera memeluknya. Saat itu, seseorang menarik baju Bai Wu. Seorang pria pemalu memperkenalkan dirinya. Halo, namaku Sang Xiaoyi. Ia tampak seperti anak anjing yang polos dan tak berbahaya. Tapi saat bertarung, dia adalah yang paling gila di tim 7. Seringkali karena terlalu bersemangat membunuh, dia harus ditarik paksa kembali ke menara oleh si pendek. Bai Wu mengulurkan tangannya untuk membalas Sang Xiaoyi. Tapi tiba-tiba tangannya digenggam oleh orang lain. Seorang gadis cantik menyela Sang Xiaoyi. Ku Yin Suang, sistem yang cerewet tiba-tiba bersemangat. Akhirnya ada seorang gadis. Kalau tidak, kukira kalian ini tim biksu, dan dia seorang pembalas. Sama seperti si pendek, dia menyimpan rahasia yang menarik minat lantai ke-6. Bai Wu berpikir, sistem 2 kali menyebutkan rahasia yang menarik minat lantai ke-6. Mungkinkah itu urutan bakat langka? Setelah perkenalan selesai, Wu Jiu memberi isyarat kepada anggota tim untuk bersiap keluar dari menara. Dia masuk ke dalam prasasti batu putih yang tingkat kesulitannya rendah. Anggota tim lainnya juga mengikutinya masuk. Bai Wu yang masuk ke dalam prasasti. Tubuhnya perlahan menghilang. Seberkas cahaya terang menyala. Saat membuka matanya lagi, sebuah bangunan rumah sakit yang menyeramkan terbentang di depan mata semua orang. Sebuah rumah sakit biasa, dengan 4 gedung, tapi hanya 1 gedung, yang memiliki pintu masuk dan keluar. Bangunan aneh seperti ini, hanya untuk mencegah pasien melarikan diri. Lalu, perlakuan tidak manusiawi apa yang akan diterima pasien di rumah sakit seperti ini? Untuk penyelidikan pertamanya di luar menara, Bai Wu datang ke tempat yang disebut Rumah Sakit Jiwa ke-9. Karena Bai Wu adalah anggota baru, maka penyelidikan kali ini memilih area putih dengan tingkat kesulitan terendah, dan dipimpin langsung oleh Kapten Wu Jiu. Ditambah 4 veteran lainnya, membentuk tim kecil beranggotakan 6 orang. Namun, baru saja sampai di gerbang rumah sakit, sistem memberitahu Bai Wu, jika kau memasuki rumah sakit ini, kesulitannya tidak sesederhana, putih, lagi. Namun, di dalamnya tersembunyi teka-teki yang hanya bisa kau pecahkan. Jadi, semoga beruntung, Bai Wu berpikir, teka-teki yang hanya bisa ku pecahkan. Sungguh menarik. Wu Jiu perlahan mendorong gerbang besi besar. Semua orang melihat 4 gedung rumah sakit yang cukup besar, dan sedang memikirkan gedung mana yang harus dijelajahi terlebih dahulu. Ketika Bai Wu menunjuk dan berkata, kita hanya bisa masuk melalui pintu gedung 1. 3 gedung lainnya tertutup rapat. Jika ingin ke gedung lain, kita harus melewati koridor udara di lantai paling atas. Setelah mendengar penjelasan Bai Wu, semua orang masuk ke gedung 1. Namun, begitu masuk ke dalam gedung,
Bai Wu menemukan sesuatu yang aneh. Ada bercak darah di dinding. Dari warna dan baunya, sepertinya berasal dari 2 hari yang lalu. Yang lebih aneh lagi, entah siapa yang menggunakan bercak darah ini untuk menggambar pola misterius. Saat itu, Wang Xi bertanya, "Kapten, dengan begitu banyak kamar, bagaimana kita mencarinya?" Wu Jiu bertanya pada Bai Wu. "Bagaimana menurutmu?" Bai Wu berpendapat, rahasia terbesar rumah sakit ini mungkin tersembunyi di gedung 4. Lin Wuru membanting pintu di sebelahnya. "Hei, anak baru, jangan bicara omong kosong di sini. Aku hanya menjelaskan sekali ini. Selanjutnya, tolong langsung percaya padaku. Ini dapat meningkatkan efisiensi tindakan kita." Yin Xuang, satu-satunya gadis di tim, melirik Bai Wu. Pendatang baru ini sedikit seperti CEO kecil. Wu Jiu menghentikan Lin Wuru yang hendak marah lagi, dan membiarkan Bai Wu melanjutkan. Struktur bangunan 4 gedung, dengan koridor udara ini, sama sekali tidak memudahkan dokter untuk segera merawat pasien. Malah lebih mirip penjara yang mudah diawasi. Karena ini penjara, maka rahasia intinya pasti tersembunyi di gedung 4 yang berada di bagian terdalam. Saat itu, Sang Xiaoyi tiba-tiba berkata dengan semangat, "Kapten, sepertinya ada orang yang datang untuk menyambut kita." Semua orang mendongak, dan liftnya ternyata menyala. Wu Jiu segera memerintahkan semua orang untuk waspada. Bai Wu terkejut, bangunan peninggalan 700 tahun yang lalu, liftnya masih bisa berfungsi normal? Wu Jiu menjawab, beberapa aturan di luar menara tidak dapat dinilai dengan akal sehat, bukan hanya ruang yang berubah. Kabut putih juga tidak lagi berputar-putar. Untuk sementara, fenomena yang tidak dapat dijelaskan ini hanya bisa dikategorikan sebagai pengaturan. Lift segera turun ke lantai 1. Keenam orang itu langsung bersiaga. Saat pintu lift perlahan terbuka, sesosok makhluk mengerikan dengan wajah yang mengerikan muncul di hadapan semua orang. Lihat ini, Wu Jiu dengan tenang menghunus pedang panjangnya, disertai dengan embusan angin kencang. Kepala makhluk itu jatuh ke tanah. Seekor eroda dengan distorsi ringan hanya bisa dibunuh dalam sekejap. Kemudian, anggota tim lainnya masuk ke lift untuk menuju ke lantai atas. Tetapi Bai Wu berjongkok. Dia memasang kembali kepala eroda ke tubuhnya dan mulai menggeledah tubuh eroda. Pengalamannya sebagai polisi di kehidupan sebelumnya membuatnya mengerti bahwa tubuh menyembunyikan banyak informasi. Dan jujur, benar saja, beberapa saat kemudian, dia menemukan petunjuk kunci untuk langkah selanjutnya. Ini adalah halaman buku harian yang robek. Dia dipindahkan ke gedung kedua, tertulis di sana, dipindahkan ke gedung kedua, penulis ditipu untuk datang ke rumah sakit jiwa ke-9. Aku hanya ingin pergi. Dia takut dia akan menjadi seperti orang di lantai 11. Dan dipindahkan ke gedung 2. Bai Wu melihat tanggal di kertas itu lagi. Kertas berusia 700 tahun. Belum rusak sampai sekarang. Mungkinkah ada semacam aturan yang melindungi benda-benda di dunia ini? Didorong oleh Lin Wuru, Bai Wu masuk ke lift. Kemudian dia menekan tombol ke lantai 11. Lin Wuru berteriak, "Dasar bodoh, ngapain kamu sembarangan tekan tombol?" Bai Wu menunjukkan buku harian yang baru saja dia temukan dan menjelaskan. Di lantai 11, kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Lagi pula, tingkat bahaya di beberapa gedung berikutnya mungkin di luar dugaan kita. Ada eroda yang lebih kuat di lantai 11 yang bisa memberi kalian gambaran. Benar seperti dugaan Bai Wu. Saat anggota tim baru saja keluar dari lift, di koridor rumah sakit yang dalam dan kosong, tiba-tiba terdengar suara mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. "Hehe, kamu datang untuk bermain denganku? Aku sudah lama menunggumu." Kata-kata itu terdengar penuh harap dan sedih. Seperti bisikan di telinga, Bai Wu menganalisis dalam hatinya. Suara ini seperti anak kecil, tetapi juga seperti orang dewasa. Seolah-olah suara dengan emosi dan usia yang berbeda bercampur menjadi satu. Pada saat ini, di langit-langit, menetes cairan hitam tak dikenal. Tepat di bahu Yin Xuang. Saat dia mendongak, sebuah tangan hitam raksasa yang kurus menjangkau Yin Xuang. Pada saat genting, Wu Jiu muncul di depan Yin Xuang dan menebas tangan raksasa itu dengan pedangnya. "Hati-hati semuanya, cobalah untuk tetap tenang." Begitu dia selesai bicara, tangan-tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit-langit dan meraih mereka. Pada saat itu, sebuah kotak sistem muncul. Sepertinya salah satu dari kalian mengalami fluktuasi emosi dan menarik makhluk ini, dan levelnya tidak rendah. Kaptenmu itu bahkan tidak bisa mengalahkannya dengan satu tebasan. Dikelilingi oleh tangan-tangan raksasa, para anggota tim berjuang keras, dan angka pada gelang emosi mereka semuanya meningkat. Yin Xuang bahkan naik ke angka tertinggi tim, 21. Namun, Bai Wu malah menguap di samping. Angka di gelangnya menunjukkan angka 0. Itulah sebabnya dia diabaikan oleh tentakel hitam yang terus tumbuh. Seperti Jutsu bayangan Shikamaru, dia menyapa anggota timnya. "Kalian main dulu, aku akan pergi duluan untuk menyelidiki." Wu Jiu segera menghentikan Bai Wu. "Jangan bergerak dari situ. Tunggu sampai kami selesai di sini. Baru kita bergerak bersama." Bai Wu mendongak ke langit-langit. "Kukira suara gadis kecil tadi bisa memengaruhi emosi seseorang. Sampai kalian benar-benar tenang, tangan-tangan ini mungkin akan terus muncul." Lalu dia melambaikan tangannya dan terus berjalan lebih dalam. "Ku akan memeriksa bagian depan."
Mungkin aku bisa menemukan sumber tentakel ini. Wang Xi sedikit tercengang. Kapten, pendatang baru ini benar-benar berani. Hu Jiu mengerutkan kening, dan berkata dengan penuh arti. Jika fluktuasi emosinya hanya 1 digit, mungkin itu berarti dia sangat berani. Tapi jika 0, jika gelang emosinya tidak rusak, maka ada yang salah dengannya. Sementara anggota regu investigasi di luar menara, dikelilingi oleh tentakel, dan berjuang keras. Bai Wu sendirian, melanjutkan penyelidikannya. Dia memasuki ruangan yang penuh dengan aura kebencian. Begitu masuk, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di rumah sakit. Sebuah kandang besi raksasa. Sistem kemudian menampilkan pesan. Ini adalah kandang untuk mengurung roh. Dari awal hingga akhir, makhluk kecil yang malang itu tidak pernah bisa lepas dari kandang. Sampai akhirnya, si kecil telah dilepaskan, dan banyak jarum suntik bekas berserakan di lantai. Sistem menunjukkan bahwa jarum suntik itu pernah berisi berbagai jenis obat penenang, dan beberapa serum darah makhluk aneh. Saat Bai Wu ingin terus mencari petunjuk, sistem memberinya petunjuk penting. Fokuskan perhatianmu pada meja yang terdapat beberapa benda misterius. Berdasarkan sedikitnya pemandangan yang terlihat oleh si kecil, meja itu tidak dihancurkan, melainkan ditinggalkan sebagai pilihan bagi orang yang datang kemudian. Ketiga benda ini, masing-masing akan memberimu 3 hal. 1. Urutan bakat. 2. Persahabatan si kecil. Mengenai benda mana yang sesuai dengan hasil yang mana, kamu harus memikirkannya sendiri. Dan setelah memilih 1, 2 lainnya akan menghilang. Bai Wu pertama-tama menatap sebuah buku. Ini adalah sebuah arsip. Di dalamnya terdapat banyak detail yang ingin kamu dan si kecil ketahui. Lalu dia melihat ke arah kunci di sebelahnya. Kunci ini bukan kunci kandang. Kunci ini bisa membuka kunci di tempat penting. Ini mungkin jalan pintas, atau mungkin jurang. Namun untuk sisir terakhir, sistem tidak memberikan petunjuk apapun. Setelah itu, Bai Wu termenung. Di dalam arsip itu, mungkin tercatat sebagian dari kebenaran sejarah. Dan di balik pintu yang sesuai dengan kunci itu, mungkin juga terdapat petunjuk penting. Meskipun tidak ada petunjuk untuk sisir, tetapi juga patut diperhatikan. Bai Wu terus menggaruk kepalanya, merasa kepalanya akan meledak. Sistem mengejeknya. Si kolektor barang mulai panik. Ya, Bai Wu menghela nafas. Aku mau tanya, kalau tanganku cepat, bisakah aku mengambil ketiganya? Saat itu juga, pintu yang baru saja dia masuki, tiba-tiba tertutup dengan aneh. Tapi Bai Wu tidak peduli, melainkan serius menganalisis informasi yang dia miliki. Ruangan tempat dia berada sekarang seharusnya adalah laboratorium. Di sini, mungkin dilakukan eksperimen yang berkaitan dengan kejahatan. Dan selama itu, subjek eksperimen di sini, mungkin telah melakukan kontak batin dengan subjek eksperimen lain. Dan itu adalah pikirannya, bukan dendam. Mendengar ini, sistem tiba-tiba muncul, melakukan kontak batin dengan orang lain. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide gila ini? Bai Wu mengeluarkan halaman buku harian yang dia temukan sebelumnya. Di sana disebutkan subjek eksperimen di sini. Secara logika, harusnya pihak rumah sakit tidak ingin subjek uji berinteraksi satu sama lain. Kemungkinan besar, subjek uji di sini berkomunikasi dengan orang lain menggunakan telepati. Ini mungkin rahasia antara dia dan subjek uji lainnya. Tapi akhirnya ketahuan oleh pihak rumah sakit. Jadi dia dipindahkan ke gedung 2. Dari sini terlihat, kekuatan Valen di gedung 2 lebih kuat. Lalu Bai Wu melihat sisir itu. Berdasarkan deskripsi di buku harian dan sisir ini, dapat dipastikan, subjek uji di sini adalah seorang wanita. Tapi di lingkungan seperti ini, bagaimana mungkin sisir digunakan? Di sisi lain, emosi para anggota tim berangsur-angsur mereda. Tangan hitam itu pun menghilang. Mereka pergi ke kamar di ujung koridor untuk bertemu dengan Bai Wu. Tapi pintu kamarnya terkunci. Lin Wurou terus menggedor pintu. Namun, tidak ada suara dari dalam kamar pemula itu. Saat Lin Wurou hendak mendobrak pintu, 59 tiba-tiba berteriak. Awas di bawah, banyak tentakel hitam muncul kembali dari lantai. 59 dengan cepat berteleportasi ke belakang Lin Wurou dan memotong semua tentakel. Tapi tak disangka, tentakel yang baru saja menghilang muncul kembali, dan mereka semakin ganas. Melihat anggota tim kesulitan melawan, 59 bersiap-siap untuk mendobrak pintu dan menyelamatkan Bai Wu. Setelah itu, mereka semua akan mundur. Dia berlari ke depan secepat kilat, tapi tepat di depan pintu, dia tiba-tiba berhenti. Gagang pintu berputar. Bai Wu dengan tenang keluar dari kamar. Dan pada saat yang sama, semua tentakel hitam menghilang. Bai Wu memainkan sisir di tangannya. Maaf membuat kalian menunggu, katanya. Ayo kita ke gedung 2. Saat ke-6 anggota regu investigasi luar menara naik lift menuju lantai atas gedung 1, Bai Wu mengajukan pertanyaan yang langsung membuat suasana di dalam lift menegang. Kapten, apakah dalam kondisi tertentu manusia bisa berubah menjadi Valen? 59 terdiam beberapa detik. Lalu dia menjawab, lihat gelang emosi di tanganmu. Jika nilainya melebihi 75, yang merupakan nilai bahaya, warnanya akan berubah dari hijau menjadi kuning. Dan saat mencapai 175, akan menjadi merah. Setelah itu, lift sampai di lantai atas. 59 tidak melanjutkan perkataannya. Tapi Bai Wu sudah mengerti. Nilai mencapai 175. Emosi negatif menumpuk terlalu banyak.
Saat itu manusia akan berubah menjadi iblis. Dalam perjalanan menuju gedung 2, Bai Wu mengajukan pertanyaan yang terdengar bodoh bagi orang lain. Jika semakin lama kita berada di luar menara, semakin besar peningkatan kekuatan pendamping. Bisakah kita memilih untuk menunggu di gedung 1 yang lebih aman untuk sementara waktu? Lin Wurou mengejeknya. Kau benar-benar pemula yang bodoh. Setiap 4 jam di luar menara, tubuh kita akan mengalami beberapa hambatan, seperti kecepatan berkurang, halusinasi, dan lain-lain. Dan setiap hambatan yang ditambahkan bersifat acak. Bai Wu berpikir, jadi setiap 4 jam akan ada debuff acak. Dan Wu Jiu pernah bertahan hidup sendirian di luar menara selama 24 hari. Yang berarti dia memiliki lebih dari 100 debuff. Dan masih bisa melawan iblis. Dia benar-benar sekuat Kapten Levi, luar biasa. Setelah itu, tim tiba di gedung 2. Mereka ingin langsung menuju gedung 3 melalui koridor udara di lantai atas. Tetapi mereka menghadapi situasi tak terduga. Jalan menuju gedung 3 diblokir oleh dinding tak terlihat. Seperti dinding tak kasat mata dalam permainan. Tanpa item kunci, mereka tidak bisa masuk ke area berikutnya. Kemudian, kotak sistem muncul. Jangan coba-coba melewati gedung 2. Kalian harus pergi ke lantai paling bawah untuk mendapatkan kunci. Tips ramah. Kunci tersebut telah ditelan oleh hantu kecil yang nakal. Tim berencana menggunakan lift untuk turun. Tapi ternyata, liftnya palsu. Yang lebih aneh lagi, sistem mengatakan ini bukan lantai 19, melainkan lantai 0. 18 lantai di bawah melambangkan 18 lapisan neraka. Tim tidak punya pilihan selain menuruni tangga. Demi keamanan, Wu Jiu mengeluarkan item langka. Lampu Medusa, level jiwa terikat, 4 hari. Dapat memberikan efek memperlambat dan membatu pada iblis. Namun, di sepanjang jalan, mereka tidak bertemu iblis. Sebaliknya, koridor penuh dengan mayat iblis. Dan tidak ada satupun tubuh yang utuh. Saat melewati sebuah ruangan, sistem tiba-tiba menampilkan pesan aneh. Meskipun akulah kekasih kecilmu, dengan kamera, kau dapat melihat gambar yang lebih akurat. Melihat ini, Bai Wu seperti teringat sesuatu, dan mencari di tasnya. Dia benar-benar menemukan sebuah kamera. Itu adalah barang yang dia bawa keluar dari menara untuk diikat jiwanya. Sistem kemudian memberitahu Bai Wu untuk mengarahkan kamera ke kamar 1204, dan mengucapkan serangkaian angka dalam hati, untuk memotret foto dari waktu itu di masa lalu. Bai Wu menekan tombol rana. Beberapa saat kemudian, sebuah foto keluar dari kamera. Foto itu menunjukkan seorang pemuda berambut merah. Tetapi dia jelas bukan manusia normal lagi. Bai Wu bertanya, Kapten, apakah iblis tingkat tinggi memiliki kecerdasan? Wu Jiu berkata dengan suara rendah. Beberapa iblis mempertahankan beberapa karakteristik mereka saat masih manusia, seperti bahasa, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa dikatakan telah jatuh. Mereka lebih tepat disebut sebagai makhluk yang berevolusi. Bai Wu mengangkat foto itu. Jika dugaanku benar, pemuda di foto ini, King Feng Menhua, adalah Valen tingkat tinggi yang cerdas. Dan pecahan Valen yang kita temui sebelumnya, kemungkinan besar dihancurkan oleh anak kecil ini, dan dimakan olehku. King Feng Menhua, seekor laba-laba raksasa tiba-tiba muncul di langit-langit. King Feng Menhua, dan di atas kepala laba-laba itu adalah pemuda dalam foto. King Feng Menhua, sekarang dia telah sepenuhnya berubah menjadi monster. King Feng Menhua, pemuda itu tertawa terbahak-bahak dengan gembira. King Feng Menhua, selamat datang di arena kematian milikku. Wu Jiu segera menghunus pedangnya, dan menebasnya ke arah Valen. Tapi tak disangka, Valen itu tidak hanya dengan mudah menghindari serangannya, tetapi juga menggunakan jurus pamungkas Nagato, Chibaku Tensei. Jurus itu menghantam tanah dengan keras. Lantai mulai runtuh. Para anggota tim bergegas menghindar. Tapi Bai Wu tidak sempat menghindar, dan langsung jatuh. Wu Jiu dengan berani berlari menuju Bai Wu, dan menggenggam erat tangannya. Keduanya jatuh bersama menuju lantai terbawah. Untungnya, berkat pertolongan Wu Jiu, Bai Wu tidak terluka. Dia perlahan duduk. Di hadapannya terpampang pemandangan yang sama sekali berbeda dari struktur bangunan di lantai atas. Seluruh lantai telah dirobohkan, membentuk ruang tertutup yang luas. Dan berdasarkan pengalaman Wu Jiu, 10 jenis Valen yang berbeda pernah bertarung di sini. Tapi anehnya, di dinding yang terukir angka 12, tidak ada bekas luka sedikit pun. Saat itu, sistem muncul. Layak disebut Kapten. Begitu cepat menemukan poin pentingnya. Valen itu menyebut dirinya murid nomor 12. Jadi dia selalu menyukai angka itu. Bai Wu memikirkan perkataan sistem. Murid berarti ada guru. Dengan kata lain, ada sosok seperti guru di sini. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras di belakang mereka. Mereka menoleh ke belakang, dan melihat sebuah pintu besi jatuh dari lantai atas. Sistem kembali menampilkan petunjuk terkait. Lantai minus 17, 12. Setelah melahap wanita laba-laba di lantai 16, aku mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan jaring laba-laba. Dan aku juga mendapatkan 23 budak yang patuh. Dengan 23 kartu as ini, jika gadis kecil itu masih bisa mengalahkanku, aku akan langsung memakan kunci gedung 3. Bai Wu terkekeh. Setelah sesumbar seperti itu, hasil pertarungannya sudah bisa ditebak. Namun, kali ini sistem tidak memberikan informasi tentang kamar 4, melainkan informasi tentang Valen yang tinggal di kamar 4 itu.
Pikirannya saat itu, pemuda di foto itu, pastilah murid ke-12. Bai Wu mulai menganalisis informasi yang telah ia kumpulkan. Ia membayangkan banyak pintu di benaknya. Setiap pintu mengarah ke kamar nomor 4 di setiap lantai ke-12. Setiap kali melewati sebuah pintu, sistem akan menampilkan pemuda berambut merah yang tinggal di dalamnya. Proses berpikirnya saat itu, dari situ Bai Wu mengetahui bahwa rumah sakit ke-9 ini sebenarnya adalah tempat untuk meneliti dan menciptakan Valen. Dan gedung 2 ini seperti sebuah arena. Para Valen saling membunuh dan memangsa di sini. Hanya yang terkuat yang berhak menuju lantai bawah. Pemuda berambut merah itu bernama Ilya. Dia memiliki bakat khusus, yaitu dapat menyerap kemampuan Valen lain. Dengan cara memangsa mereka, gurunya mengirim Ilya ke rumah sakit ke-9. Alasan resminya adalah agar pihak rumah sakit menelitinya. Tujuan sebenarnya adalah agar dia memangsa para Valen di rumah sakit dan menjadi lebih kuat. Demi gurunya yang sangat ia puja, Ilya bertarung mati-matian di gedung 2 yang seperti neraka. Berkelahi mati-matian. Dengan begitu, ia terus menang hingga mencapai lantai -14. Namun, di lantai ini terjadi sesuatu yang tak terduga. Ilya dikalahkan dengan mudah oleh si lemah, yang berasal dari gedung 1. Merasa terpukul, ia semakin menggila memangsa Valen untuk memperkuat dirinya, hingga akhirnya ia menjadi sosok mengerikan seperti sekarang. Meskipun begitu, ia tetap dikalahkan dengan mudah oleh si lemah. Sejak saat itu, si lemah menjadi trauma bagi Ilya, yang tak bisa ia lupakan. Gurunya pun meninggalkannya. Selama 700 tahun, Ilya terjebak di gedung 2 rumah sakit ke-9. Melalui pikiran Ilya ini, Bai Wu menemukan hal yang lebih mengerikan. Selain Ilya, guru itu memiliki setidaknya 11 Valen distorsi tinggi yang sama kuatnya, dan ia bahkan berencana untuk menghancurkan menara. Setelah itu, Bai Wu memberitahu Wu Jiu hasil analisisnya. Wu Jiu menjadi khawatir setelah mendengarnya. Dengan kekuatan Lin Wuru dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa melawan Valen distorsi tinggi. Mereka harus segera bergabung dengan mereka. Namun saat itu, tiba-tiba muncul mata raksasa dalam kegelapan. Merasakan bahaya, Wu Jiu memberikan lampu Medusa kepada Bai Wu. Item ini dapat menghentikan pergerakan Valen. Tapi untuk Valen distorsi tinggi, hanya bisa memperlambat mereka. Pada saat itu, Valen raksasa mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membantingnya ke arah Wu Jiu dan Bai Wu. Keduanya dengan cepat menghindar. Kemudian Wu Jiu melompat tinggi. 10 tebasan dalam sedetik, seketika menghancurkan lengan keras monster itu menjadi berkeping-keping. Sebelum monster itu sempat bereaksi, kecepatan Gogo meningkat drastis dan menciptakan beberapa bayangan. Kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di sekitar monster itu. Hanya dalam 2,5 detik, monster itu telah dicincang Gogo menjadi potongan-potongan kecil. Inilah urutan bakat nomor 256. Bayangan ekstrim memungkinkan pergerakan kecepatan tinggi seperti bayangan. Bai Wu, yang berdiri di samping, memperhatikan potongan tubuh monster yang perlahan meleleh dan menduga bahwa ini pasti monster yang dikendalikan oleh murid nomor 12. Sistem menambahkan, ini hanya bisa dianggap sebagai bekas monster. Sekarang, mereka hanyalah boneka 6 jalan milik Nagato. Saat Bai Wu memeriksa potongan tubuh monster, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, sebuah lengan berwarna hijau hantu muncul dari tanah. Sistem tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Bai Wu dengan cepat menoleh, dan melihat seekor monster yang memancarkan cahaya hijau merangkak cepat ke arahnya. Bai Wu buru-buru menghindar, dan berbalik untuk menggunakan lampu Medusa pada monster itu. Namun, gerakan monster itu hanya sedikit melambat, dan kecepatannya tidak berkurang secara signifikan. Tampaknya lampu Medusa tidak efektif terhadap monster ini. Memanfaatkan momen Bai Wu yang tertegun, monster itu mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Bai Wu buru-buru membungkuk untuk menghindar. Tapi saat itu, monster itu tiba-tiba tertegun, dan cahaya hijau di sekujur tubuhnya berkedip. Detik berikutnya, Gogo menebas dengan pedangnya. Monster itu melompat mundur, untuk menghindari serangan fatal itu, dan dengan cepat bersembunyi di dalam bayangan. Ternyata, monster ini memiliki kemampuan untuk merasakan bahaya, sehingga bisa lolos dari pedang Gogo. Saat itu, Bai Wu berkata, "Kapten, biarkan aku yang menangani penyusup ini. Sedangkan monster bermata besar itu, serahkan padamu." Tak disangka, begitu dia selesai berbicara, sistem mengeluarkan peringatan lagi. Serangan area muncul di atas. Menghindar segera, keduanya mendongak, dan melihat pusaran seperti lubang hitam muncul di atas kepala mereka. Gogo segera meraih kerah Bai Wu, dan melemparnya. Detik berikutnya, sebuah tinju bayangan hitam raksasa menghantam tempat mereka berdiri sebelumnya. Tinju bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menghujani Gogo, yang dengan sempurna menghindari semua serangan dengan gerakan kecepatan tingginya. Lalu, dia mengumpulkan kekuatan di kakinya dan melompat, menggunakan tinju yang jatuh, untuk terus melompat ke langit, mengincar mata raksasa monster itu. Dia dengan keras menebaskan pedang panjangnya. Namun tak disangka, tubuh monster itu menyebar seperti air ke kedua sisi, untuk menghindari tebasan Gogo, dan perlahan menyatu kembali. Tubuh yang mengalir dengan kata-kata distorsi, titik lemah, mata tengah. Sistem menampilkan informasi tentang abrasi mata raksasa, tapi Bai Wu tidak punya waktu untuk memperhatikannya, karena abrasi yang mengendap-endap itu
terus berkeliaran di sekitarnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Berkat peringatan dari sistem, Bai Wu selalu bisa menghindar sebelum abrasi itu mengenainya. Dia merasa bingung, mengapa abrasi ini terus mengganggunya? Apakah ada sesuatu pada dirinya yang membuat abrasi itu ragu? Bai Wu melirik lampu Medusa di tangannya. Pengendap-endap paling takut pada cahaya. Bai Wu tersenyum kecil. Dia sudah punya rencana untuk mengalahkan musuhnya. Dia berteriak kepada Wu Jiu. King Feng Menhua. Wu Jiu menoleh. King Feng Menhua, namun, tindakan Bai Wu selanjutnya mengejutkannya. King Feng Menhua, Bai Wu berteriak. Titik lemahnya adalah mata tengah. Dan melemparkan lampu Medusa di tangannya. Dengan kuat ke arah Wu Jiu. Wu Jiu terkejut. Tetapi saat mata mereka bertemu, Wu Jiu mengerti rencana Bai Wu. Dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan lampu Medusa. Cahaya yang kuat langsung menerangi seluruh ruangan. Ternyata cahaya kuat dapat membuat abrasi penguntit itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan Wu Jiu, yang berada di tengah cahaya yang kuat, justru sulit dideteksi oleh lawannya karena efek di bawah lampu. Tiba-tiba, Wu Jiu menoleh dan menemukan abrasi penguntit itu. Dia langsung menggunakan bakat Jiyingnya, dan mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya. Dia langsung menggunakan bakat bayangan ekstrim. Kemudian, dia melompat tinggi, membidik mata tengah abrasi mata raksasa, dan menusuknya dengan kuat. Hanya dalam 2,5 detik, dia menyelesaikan serangkaian gerakan ini. Setelah pertarungan berakhir, Wu Jiu memarahi Bai Wu. Kalau bukan aku tadi, orang lain belum tentu bisa bereaksi. Tapi Bai Wu tersenyum percaya diri. Karena aku kaptennya, makanya aku melakukan itu. Satu kalimat membuat Wu Jiu terdiam. Kemudian, Wu Jiu menyadari sesuatu yang aneh. Tubuh kedua abrasi yang baru saja dibunuh perlahan mencair dan menghilang. Yang tersisa hanyalah sedikit jaring laba-laba. Saat itulah dia menyadari bahwa abrasi ini hanyalah klon boneka yang diciptakan oleh abrasi laba-laba di lantai atas. Dan jika klonnya saja sudah sekuat ini, maka Lin Wuru dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melawan wujud aslinya. Seperti yang diduga Wu Jiu, Lin Wuru dan keempat rekannya sedang berjuang keras. Meskipun keempat anggota senior itu bekerja sama dengan sempurna, berkat kerjasama mereka selama bertahun-tahun, dan berhasil melukai Ilya, mereka tidak menyangka bahwa Ilya memiliki kemampuan generasi yang kuat. Semua lukanya bisa pulih seketika. Melihat ini, Lin Wuru berseru, begini terus tidak akan ada habisnya. Mendengar itu, Ilya tersenyum tipis. Bagaimana bisa ini tidak pernah berakhir? Aku akan segera menghabisi kalian. Setelah mengatakan itu, perut labanya tiba-tiba retak, membentuk celah besar. Kemudian, beberapa telur laba-laba menyembur keluar. Sesaat kemudian, telur-telur itu menetas menjadi 4 boneka iblis. Tak disangka, iblis ini mirip Nagato, Dot dan juga memiliki kemampuan Kakuzu. Di sisi lain, saat Wu Jiu berpikir, bagaimana cara bertemu dengan 4 anggota tim lainnya, mata prayer memperingatkannya tentang kabut. Iblis level 6 sedang mendekat dengan cepat. Dia mendongak, Dot dan melihat Lin Wuru dan 3 lainnya jatuh dari langit-langit, disusul oleh 4 boneka iblis itu. Melihat itu, Wu Jiu melompat, sambil meneriakkan nama Lin Wuru dan Wang Xi. Keduanya langsung mengerti. Wu Jiu meraih cambuk yang dilemparkan Lin Wuru, Dot dan melompat ke udara. Kemudian, dia menginjak lengan Wang Xi, meminjam kekuatannya untuk melompat lebih tinggi. Lalu dia menggunakan bakat bayangan ekstrim. Dengan kecepatan geraknya yang mengerikan, menciptakan beberapa klon, bayangan dan kilatan pedang terus berkedip di antara keempat iblis. Dalam sekejap mata, iblis-iblis itu dibunuh. Melihat ini, mata prayer tidak bisa menahan diri untuk tidak mengomentari Bai Wu. Kerjasama estafet udara yang sempurna itu sangat keren. Tapi lihat kau tadi, hampir membunuh kapten dengan lentera. Saat Wu Jiu mendarat, Ilya muncul di belakangnya. Jadi, kaulah bosnya. Keempat pemula itu tidak cukup untukku. Tapi kekuatanmu sepertinya lumayan. Wu Jiu dan Ilya bertarung. Menghadapi pertarungan tingkat tinggi ini, anggota tim lainnya hanya bisa bersorak dari pinggir lapangan. Sementara itu, Bai Wu tampak berpikir, karena dia baru saja mendapat petunjuk dari mata prayer. Jika kau bisa membunuh Ilya dengan cara selain melalui kapten, maka kau akan mendapatkan urutan bakat baru. Bai Wu melangkah maju. Kapten, biarkan aku bicara dari hati ke hati dengan anak muda mirip Nagato ini. Lin Wuru berkata dengan marah. Bicara apanya? Kau pikir kau Naruto, bisa membuat lawan menyerah hanya dengan beberapa kata? Wu Jiu juga menghalangi Bai Wu dengan pedangnya. Kalian bukan lawannya, mundur. Bai Wu menahan pedang Wu Jiu, dan berkata kepada semua orang, sebelum aku dalam bahaya, jangan bertindak atau berbicara. Cobalah untuk bersikap dingin. Kalian bisa meniru gaya kapten. Begitu dia selesai berbicara, Wu Jiu merasakan 4 tatapan aneh tertuju padanya. Lin Wuru dan yang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka. Kemudian Bai Wu berjalan ke arah Ilya. Lin Wuru dan 3 lainnya langsung mengalihkan pandangan dengan cuek. Bai Wu kemudian berjalan mendekati Ilya. Tahukah lawan berikutnya? Kelihatannya lebih lemah dari keempat pemula itu. Ia pun merentangkan lengan karetnya, dan melilit Bai Wu dengan erat. Tapi Bai Wu hanya tersenyum tenang, tanpa rasa panik. Ia hanya mengucapkan sepatah kata, dan mental Ilya seketika runtuh.